Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Raja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita untuk tidak jemu-jemunya memuji Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang teramat sangat tentunya. Terkhusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Maka tentu sebagai wujud pemberian nikmat dari Allah tabaraka wa taala tidaklah seorang dikatakan bersyukur, melainkan dia berusaha semaksimal mungkin menjadikan nikmat ini untuk senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala dan mencintainya. Dan tidaklah termasuk orang yang bersyukur ketika dia diberikan nikmat, akan tetapi mereka tidak bersyukur akan nikmat Allah tabaraka wa taala. Maka cukuplah firman Allah tabaraka wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan risalah beliaulah sehingga kita sampai hari ini mendapatkan taufik Allah tabaraka wa taala menjalankan perintah Allah untuk mentauhidkannya dan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah buah karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yang kita ambil dari syarah yang mensyarah dari kitab beliau ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Kita telah sampai kepada kaidah yang ketiga dan insyaallah kita akan lanjutkan masuk kepada kaidah yang keempat. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, al-qa'idatur rabi'ah anna musyriki zamanina aghla syirkan min al-awwalin lianna al-awwalin yushrikuna fi fi ar-rakha wa yukhlisuna fi shiddah wa musyriku zamanina syirkukum daiman fi ar-rakha wa shiddah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang keempat ini ya, dari 4 kaidah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita hari ini, ya, di zaman kita hari ini beliau
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di zaman ini dimaksud di zaman beliau. Kapan itu? Ya, beliau hidup di tahun 1200-an. Ya, abad ke-12. Kata beliau, sesungguhnya orang musyrik di zaman kita ini, di zaman beliau maksudnya. Adapun hari ini kita sudah berada di abad ke-14. Ya. 21. Sementara hijriahnya 1400. Maka kata beliau, orang-orang musyrik di zaman kita hari ini aghlal, lebih besar, ya, lebih dahsyat kesyirikan, ya, dari orang-orang di awal, ya. Kenapa? Kata beliau, li'annal awwalin, karena kesyirikan orang-orang di awal, ya, di generasi awal itu ketika mereka melakukan kesyirikan hanya tatkala mereka dalam keadaan lapang. Tatkala mereka dalam keadaan lapang. Adapun tatkala mereka dalam keadaan syiddah, artinya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, ya, maka mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Wa musyriku zamanina, adapun kesyirikan orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita hari ini, dimaksud di zaman beliau, apalagi hari ini, ibu-ibu sekalian, ya, di zaman tahun abad ke-14, ya, di mana kita hari ini hidup, ya, maka kata beliau, kesyirikan mereka daiman, terus menerus, firraha wa syiddah, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, ya. Ini kaidah yang keempat. Maka kalau kita berangkat dari apa yang telah disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab, sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya la ya'ti zamanun, ya, tidaklah akan datang suatu zaman di mana zaman setelahnya illa alladhi ma ba'dahu syarrun minhu, ya, maka tidaklah akan datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih parah, lebih buruk lagi, kata Rasulullah SAW. Demikian kenyataan. Maka kalau orang mengatakan bahwasanya orang hari ini lebih baik dari orang terdahulu, tidak demikian, ya. Terutama dalam masalah-masalah pengamalan agama, mentauhidkan Allah dalam peribadatan dan seterusnya, maka sungguh orang di awal lebih baik ketimbang orang kemudian. Adapun keburukan hari ini lebih buruk, syarrun minhu, ya, lebih buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwasanya orang musyrik terdahulu, ya, itu kesyirikannya lebih ringan. Adapun orang-orang hari ini aghlaz syirkan, lebih parah, lebih besar, ya, kesyirikannya daripada orang pertama. Kalau orang terdahulu mereka dalam keadaan senang berbuat syirik, tapi tatkala dalam keadaan susah mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Adapun orang hari ini, ya, imma dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah mereka berbuat syirik. Apakah beliau mengatakan ini berdasarkan hanya dugaan, prasangka atau beliau saja? Tidak demikian. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam kitabnya, ya, Allah menyatakan dalam surat Al-Ankabut, ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tatkala mereka mengendarai ataupun berada di tengah lautan, ya, di atas bahtera mereka, ya, da'awallah mukhlishina lahuddin, maka mereka menyeru, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan
agama ini semata karena Allah tabaraka wa ta'ala, mengikhlaskan agama ibadah semata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tatkala mereka dalam keadaan apa? Terjepit di tengah lautan, diterjang oleh ombak dan seterusnya. Falamma najjahum, tatkala mereka diselamatkan, ya, tatkala mereka selamat, ya, di daratan, idahum yusyrikun, seketika itu mereka berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya dalil, ya, Allah menjelaskan realita yang ada. Orang-orang terdahulu mereka tatkala dalam keadaan senang mereka berbuat syirik, ya, beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Tatkala mereka dalam keadaan terjepit, ya, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita fahami penjelasan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di syarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Kata beliau, sesungguhnya kesyirikan itu, ya, sebagian dengan sebagian lainnya itu aghlad minhu, ya, bahwasanya satu kesyirikan maka dengan kesyirikan lain itu lebih parah dari yang sebelumnya. Wa ba'duhu aqbah min ba'd, ataupun sebagian yang lain lebih buruk daripada sebagian yang lain. Pun demikian kekufuran, ya, kekufuran kata pensyarah Qawaidul Arba ini, kata beliau, al-kufru aidan yatafawut, ya, kekufuran pun demikian bermacam ragam. Intinya apa? Kekufuran itu, ya, ada yang lebih besar kekufurannya yang dilakukan oleh manusia, ya. Kemudian walladzi yad'u ila al-kufr wa yasuddu an sabilillah aghlad kufran min alladhina la yad'u kufrahu qasirun ala nafsih. Ya, bahkan kesyirikan yang dipinta di doa, yang seseorang meminta kepada selain Allah dengan melakukan kekufuran dan mereka menolak, ya, beribadah kepada jalan Allah tabaraka wa taala, aghlash, ya, maka itu lebih besar kekufuran mereka daripada orang-orang yang berdoa, ya, melakukan kekufuran, ya. Nah, di sini kata beliau ketika beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, di zaman kita hari ini, aghlash syirkan minal musyrikin al-awwalin, ya, lebih parah kesyirikannya, lebih besar kesyirikannya daripada orang yang pertama, ya. Ya, dikarenakan apa? Keadaan orang-orang yang pertama, kanu yusyrikuna fir rakha, ketika mereka melakukan kesyirikan, terjatuh kepada kesyirikan, itu terjadi tatkala mereka dalam keadaan senang. Ai fi halis sa'ati wa tama'ninah, ya, yaitu kondisi mereka dalam keadaan lapang atau dalam keadaan tenang, ya. Walakin al-ghalib alaihim annahum yukhlisuna fi syada'id, akan tetapi tatkala mereka dalam keadaan sempit, maka kebanyakan mereka, kata pensyarah, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Allah tabaraka wa taala menceritakan keadaan mereka dalam begitu banyak ayat-ayat, ya, yang menjelaskan tentang masalah ini, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan dalam surat Al-Ankabut. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, ya, di antaranya dalam surat Yunus, Allah tabaraka wa taala berfirman, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr, dialah Allah tabaraka wa taala yang menjalankan kalian, ya, baik di daratan maupun di lautan, ya, hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha, sampai ketika kalian berjalan di atas bahtera kalian, ya, artinya berlayar di lautan,
maka kalian berjalan, mereka berjalan dengan bahtera mereka dengan angin yang apa? Yang lembut, artinya angin yang tenang, ya, ombak yang tenang. Wa farihu biha, maka mereka bergembira dengannya, ya, dengan keadaan seperti itu, ya, mereka berbahagia. Kemudian ja'atha rihun 'asifun, kemudian ada juga ketika mereka berlayar dan mendapatkan angin yang kencang, badai yang kencang, rihun 'asif, ya, wa ja'ahumul mawju min kulli makanin, ya, kemudian datang kepada mereka apa? Gelombang yang besar, min kulli makanin, dari segala macam penjuru, ya, wa dhannu annahum uhata bihim, ya, dan mereka mengira bahwasanya gelombang tersebut ataupun mereka mengira semuanya sudah mengepung diri mereka, ya, mengepung diri mereka. Nah, ketika kondisi mereka seperti ini, kata Allah tabaraka wa taala, da'awullaha mukhlishina lahuddin, ya, maka mereka betul-betul fasrah, menyeru, meminta ataupun berdoanya kepada Allah tabaraka wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, ya. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, ya. La in anjaytana, tatkala engkau nanti selamatkan kami, kata mereka, dari keadaan seperti ini, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini menjelaskan bahwasanya keadaan mereka tatkala ditimpa kesulitan, ya, ditimpa oleh badai yang besar di tengah lautan, mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah semata karena Allah tabaraka wa taala. Ataupun dalam ayat lain Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam surah Al-Isra, kata Allah, wa idza massakumud dur fil barri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, tatkala mereka ditimpa kesusahan, ya, di tengah lautan, maka mereka pun apa? Hanya meminta dan berdoa hanya kepada Allah tabaraka wa taala, ya, meninggalkan kebiasaan mereka menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Yang mereka seru siapa? Allah tabaraka wa taala. Iya illa iyyah, ya, tidak mereka meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka diselamatkan ke daratan, a'radtum, maka kalian pun berpaling. Maka adalah manusia, kata Allah tabaraka wa taala, adalah makhluk yang senantiasa melakukan kekufuran. Maka di sini kata muallif bahwasanya orang musyrik di zaman kita hari ini, fasyirkukum daimun, maka kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik hari ini terus menerus, ya, terus menerus, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Bagaimana keadaan terus menerusnya? Baik dalam keadaan raha, dan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, ya. Dan ini realita, ya, kenyataan yang dilakukan oleh orang musyrik hari ini dibandingkan orang terdahulu. Dan ini bisa kita saksikan, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Misal kita lihatlah, ya, ini kita ambil contoh, ya, ketika kita tidak, barangkali contohnya tidak mesti terjadi apa yang telah berlalu, mungkin di negeri kita, ya, di negeri kita, ketika terjadi misalnya apa, gempa bumi, ya, ataupun ya gempa bumi ketika terjadi di Jogja misalnya, ataupun lumpur lapindo, ataupun terjadi di Palu dan lain sebagainya di negeri kita. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ada sebagian mereka menyembelih apa? Kepala kerbau, mereka lemparkan ke situ atau lain sebagainya, apa? Dengan tujuan apa?
agar mereka selamat dan seterusnya. Ya. Atau ketika terjadi lumpur lapindo dan seterusnya, mereka berbagai binatang mereka sembelih, mereka lemparkan ke tengah lumpur lapindo itu apa? Dalam rangka untuk mencari keselamatan dan seterusnya. Nah, ini ada realita bahwasanya orang hari ini ketika mencari kenyamanan, ketentraman dan seterusnya, ya, apakah kondisi mereka dalam keadaan senang maupun kondisi mereka dalam keadaan susah, maka mereka pun melakukan kesyirikan. Oleh karena itu pantas ya kalau orang hari ini, orang musyrik hari ini di zaman kita hari ini, ya, sementara Syekh menyebutkan bahwasanya ini di zaman beliau, ya, itu sudah terjadi, ya, maka keadaan orang hari ini itu kesyirikan mereka jauh lebih parah dibandingkan dengan orang terdahulu. Orang terdahulu ketika dalam keadaan senang mereka syirik, ketika dalam keadaan susah mereka mengikhlaskan ibadah semata karena Allah tabaraka wa taala. Adapun kita hari ini, orang musyrik hari ini baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wa hadha huwal masyhur anil musyrikina minal muntasibina lil Islam. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya orang musyrik yang terjadi melakukan kesyirikan ini orang yang mengaku Islam, ya, minal muntasibina lil Islam. Mereka mengaku Islam, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apa? Amalan mereka jauh dari Islam. Seperti Rafidah, ya, orang Rafidah. Ya. Wa yudhkar anhum ya annahum fi syiddati akthar istighatsatu bi Ali wal Husain radhiyallahu anhum, ya. Orang Rafidah, Syiah Rafidah, mereka tatkala dalam keadaan apa namanya senang, ya, dalam keadaan susah, mereka ketika dalam keadaan susah maka kebanyakan mereka istighasah, meminta tolong kepada siapa? Kepada Ali, kepada Husain radhiyallahu anhum. Ataupun wa kadzalikal kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan, ya, orang menyembah kuburan, ka'ubadil badawi, seperti orang yang menyembah orang yang dianggap saleh, dikeramatkan al-badawi, ataupun orang yang semisal mereka yang terjadi di mana? Di Mesir wa ghairihima. Dan ini terjadi, mereka minta kepada kuburan, baik mereka istighasah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan apa? Susah. Mereka minta kepada ya orang-orang yang saleh yang dianggap mereka memberikan syafaat kepada mereka. Iza ishtadda bihim al-kurab nadu man ya'lahunahu min ha'ilal maut. Dan mereka tatkala dalam keadaan susah, ditimpa bencana dan seterusnya, maka mereka berdoa mendatangi, ya, dan berdoa kepada mereka ataupun kepada orang-orang yang telah mati, ya. Maka ini jelas, ya, jelas di antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang hari ini jauh lebih parah, ya. Wa dzakara Syekh rahimahullahu taala fi Kashf Syubhat. Maka di sini beliau menjelaskan, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak menjelaskan bahwasanya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menjelaskan juga di dalam kitab Kashf Syubhat, salah satu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dimana di sini menjelaskan dalam gambaran yang lain bahwasanya besarnya kesyirikan yang dilakukan oleh al-mutaakhirin, orang-orang yang kemudian ini. Apa kata beliau? Annal awwalin yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallah. Ya.
Sesungguhnya orang dahulu, ya, orang musyrik terdahulu, mereka berdoa meminta kepada selain Allah ketika mereka berdoa kepada orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Bersama dengan itu mereka minta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi mereka juga minta bertawassul kepada orang-orang yang muqarrabin indallah. Siapa mereka? Apakah para nabi, wali-wali Allah, ataupun para malaikat, ataupun pohon-pohon, ataupun batu-batu. Sementara makhluk ini yang disebut malaikat, nabi, orang saleh, batu, pohon dan seterusnya adalah makhluk di antara makhluk Allah yang taat kepada Allah tabaraka wa taala, bukan makhluk yang bermaksiat. Ya. Adapun hari ini, ya, kata beliau, hari ini di mana manusia orang yang bersyirik berdoa kepada Allah, bersama dengan itu dia minta kepada manusia yang fasik, sefasik-fasik manusia. Ya. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkumuna anhum al-fujur min az-zina wasyirka wa tarkus shalah wa ghairu dzalik. Ya. Di mana orang-orang hari ini ketika dia berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala, ya, mereka minta kepada di antara manusia yang paling fasik, sefasik-fasik manusia, ya, yang banyak melakukan dosa dan seterusnya, ya. Mereka berhukum kepada mereka, orang yang fajir, di antaranya mereka penzina, pencuri, atau orang meninggalkan salat atau semisalnya. Mereka ini dipintain tolong dan seterusnya. Atau yang terjadi apa? Misalnya hari ini di zaman kita, ya, terjadi, nggak usah jauh-jauh. Itu orang gila dianggap sebagai wali. Coba, orang gila dianggap sebagai wali. Ada nggak cerita kita melihat bagaimana sirah Nabi ataupun kisah para sahabat, dia minta kepada ada orang gila, terus yang duduk di pinggir jalan, tahu-tahu ditanya tentang suatu masalah, kemudian dipercaya apa yang dia katakan. Maksudnya orang gila tersebut adalah wali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak ada sejarahnya orang-orang saleh terdahulu, baik di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun di kalangan zaman ulama arba' mazahib, itu tidak kita temukan. Mereka minta dan bertanya kepada orang gila sehingga seseorang menjadikan apa yang dijawab oleh orang gila tersebut sebagai hujjah ataupun menentukan segala sesuatunya, ya, percaya dengan pernyataan-pernyataan mereka dan seterusnya. Nah, ini ada diantaranya adalah bentuk kesyirikan orang hari ini itu lebih parah dari orang-orang yang pertama. Atau juga dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barrak, ya, ada juga yang dijadikan, ya, dipintai pertolongan dan seterusnya, yakni kepada orang kafir dan orang yang mulhid, ya, sudah kafir, mulhid. Apa itu mulhid? Ini orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah itu menyatu, ya. Allah itu menyatu dengan makhluknya. Pemahaman hulul, ya. Pemahaman hulul. Seperti siapa? Seperti Ibnu Arabi. Seperti Ibnu Arabi. Di mana Ibnu Arabi ini kalau nggak salah hidup sekitar abad ke antara 500-an, ya, Hijriyah. Ya. Yang dia merupakan gembongnya
pemahaman hululiyah atau al-ittihadiyah, yang bahwasanya Allah itu bersemayam dengan menyatu dengan makhluknya, bahkan terhadap makhluk-makhluk yang najis, Allah menyatu dengan mereka. Di antara pemahaman hulul ini, ya, di antara perkataan Ibnu Arabi, ya, di sini kita mungkin sedikit sebutkan yang sehingga orang-orang yang tidak berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah, mereka mengambil pendapat-pendapat Ibnu Arabi, terkhusus ya para sekuler, orang sekuler, ya, itu luar biasa. Bahwasanya tokoh sufi yang terkenal itu adalah Ibnu Arabi. Ya, kita apa di antara perkataan Ibnu Arabi? Ya, kita ambil apa perkataan Ibnu Arabi, bahwasanya Allah itu bersemayam, menyatu dengan semua makhluknya. Nah, ini yang disebut dengan pemahaman wahdatul wujud, ya, wahdatul wujud. Nah, ya. Termasuk di antara apa yang mereka amalkan hadis yang palsu, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Rabbnya. Itu hadis palsu. Nah, ini di antara perkataan Ibnu Arabi, ya. Apa kata dia? Al-'abdu rabbi war rabbu 'abdun. Ya laita syi'ri manil mukallaf, ya. Apa kata dia? Hamba Allah Rabb, dan Rabb merupakan hambaan. Aku bingung, ya. Aku bingung siapa gerangan yang menjadi mukallaf. Ia juga mengatakan, semua makhluk berkeyakinan tentang ilah atau sesembahan dengan berbagai keyakinan, dan aku berkeyakinan tentang sesembahan dengan seluruh yang mereka yakini. Ini adalah semua pemahaman batil yang bisa merusak akidah, ya, merusak akidah. Inilah pemahaman Ibnu Arabi. Ada lagi perkataan Ibnu Arabi yang sangat-sangat parah, ya. Apa kata dia? Di antara bait syair yang dia katakan, tidaklah anjing dan babi kecuali sesembahan kami, dan bukanlah Allah kecuali seorang pendeta di gereja. Na'udzubillah, ya. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang diadopsi dari pemikiran para filosof, ya, seperti apa? Ibnu Sina dan lain sebagainya, ya. Yang sehingga apa? Perkataan yang memang pemikiran dari para filsafat Yunani yang diambil oleh pemikiran Islam seperti Ibnu Sina, yang kemudian dikemas dengan baju Islam melalui apa? Tasawuf, ya, melalui tasawuf. Maka kebanyakan terdapat dalam kitab Al-Kutubu Al-Madnun bina ala ghairi ahliha, ya. Ini di antara kitabnya. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wala syakka anna alladhi yaghlu fi man ta'zimihi wa mahabbatihi laha aslun fid din. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwasanya siapa saja yang ghulu, ya, berlebih-lebihan dan mengagungkan serta mencintai terhadap apa yang
seseorang terjatuh kepada kesyirikan, maka ini adalah termasuk perkara usuluddin, perkara mendasar, ini perkara akidah. Ya, bagaimana mungkin seseorang yakni meminta berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala seperti kepada para malaikat wal anbiya was salihin, ya. Ini boleh nggak kira-kira seorang meminta kepada para malaikat, para nabi, orang saleh? Nggak boleh. Ini termasuk kesyirikan, ya. Kalau ini tidak boleh dipintain pertolongan dari seorang beribadah kepada para malaikat, para nabi dan orang saleh, maka tentu yang lebih rendah derajatnya dari hal ini orang-orang fasik, ya, dan seterusnya, maka tentu ini sangat-sangat aglash, ya, sangat parah, besar kesyirikan orang-orang hari ini. Nah, maka kita katakan orang minta kepada malaikat, nabi dan orang saleh akhaffa dhalalan wa syirkan mimman yaghlu fi ba'dil fasiqin wal awil mulhidin, ya. Wa hadha yadullu ala 'azami ma wasala ilaihi al-amr min taghlal asyirk fil ummah. Ya. Maka kata muallif, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak, kata beliau, ya, ketika seseorang minta kepada malaikat, para nabi dan orang saleh, ini lebih ringan, ya, kesesatan maupun kesyirikan, ya, daripada orang-orang yang meminta berdoa kepada orang-orang yang fasik, ya, ataupun orang-orang ilhad, memiliki pemahaman Allah itu menyatu dengan seluruh makhluknya, ya. Maka ini tentu menunjukkan jauh lebih besar akan kesyirikan orang-orang hari ini dibandingkan umat-umat terdahulu, ya. Bukan berarti orang meminta kepada malaikat, nabi dibolehkan, tidak. Tapi artinya kesyirikan orang terdahulu dibanding hari ini lebih ringan, ya, lebih ringan. Tetap syirik juga. Yang nama syirik termasuk dia ada dosa-dosa besar. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir, kata beliau, wasyekhu yuridul musyrikin minal muntasibin al-Islam karrafidah was-sufiyah wal-kuburiyah alladhina ittakhadhu ba'd al-qubur awthanan yuhajjuna ilaiha wa yudhufuna biha wa yastaghithuna bi ahliha min kurbin min bu'di wa fi syada'id nas'alallah wassalamah wal afiyah. Kata beliau bahwa Syekh menginginkan, ya, bahwasanya orang musyrik, menjelaskan bahwasanya orang musyrik hari ini itu di mana mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, ya, seperti Rafidah, Sufi, Kuburiyun, yang mana mereka menjadikan sebagian kuburan-kuburan, ya, apakah orang yang saleh maupun fasik, ya, mereka jadikan authan, ya, mereka jadikan sesembahan, mereka jadikan berhala, bahkan mereka berhaji ke sana, mereka tawaf di sana, bahkan mereka istighasah dengan ahli kubur dalam rangka apa? Untuk mencari kedekatan, ya, kepada Allah tabaraka wa taala yang mereka inginkan. Nah, ketika mereka melakukan ini, baik kondisi mereka berada di dekat orang yang mereka pintai ataupun dalam keadaan jauh, ya, ketika mereka dalam keadaan susah terjepit, ya, misal terjadi di antara mereka orang-orang hari ini, ya, atau di kita, ketika mereka ditimpa musibah, maka apa yang mereka sebut? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kalau di kita ini yang sering disebut. Ketika di lautan, ketika mereka terjadi musibah, kebakaran, semisalnya disebut Syekh Abdul Qadir. Padahal beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah. Ya, maka sungguh beliau berlepas dari hal yang demikian, ya. Atau yang lainnya, Syekh Badawi dan lain sebagainya. Ya, mereka meminta kepada orang yang telah mati, ya, menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang hari ini itu jauh lebih
lebih parah ketimbang orang-orang terdahulu. Nas'alallah, maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala keselamatan dan kebaikan, ya Allah tabaraka wa taala menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Maka oleh karena itu kata pensyarah kitab ini, maka hendaknya bagi seorang muslim, ya, hendaknya bagi seorang muslim untuk berlindung kepada Allah tabaraka wa taala, ya, agar dia takut kepada kesyirikan, ya, karena jelas kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya, di antara dosa-dosa yang besar. Dan kita hendaknya seorang muslim senantiasa meminta dan berdoa kepada Rabb-Nya agar kiranya Allah tabaraka wa taala menjaga dirinya dari semua bentuk-bentuk kesyirikan, ya. Karena kesyirikan, kata beliau, li'anna syirka ghalabun ala katsirin minal khalq minal awwalin wal akhirin, ya. Karena sesungguhnya kesyirikan itu terjadi, ya, terjadi atas kebanyakan dari makhluk, ya, dari manusia, baik generasi pertama sampai generasi terakhir. Karena memang syaitan, ya, iblis laknatullah alaih, menginginkan agar manusia memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya, agar manusia terjerumus kepada kesyirikan. Tidaklah, kata Ibnu Al-Qayyim, dalam beberapa marhalah, Ibnu Jauzi disebutkan juga dalam kitab beliau Talbisul Iblis, ada 7 marhalah. 7 marhalah yang dijelaskan beliau bahwasanya iblis itu menginginkan manusia ini mengikuti dirinya, ya, artinya nanti sama-sama di dalam neraka. Maka pertama yang diajak oleh iblis apa? Kesyirikan, ya, kesyirikan, sampai nanti kepada marhalah yang paling terakhir, di mana manusia, iblis nanti menggoda manusia dengan berbagai macam cara, itu nggak mampu, maka terakhir dia menjadikan bala tentaranya manusia yang sudah memiliki tabiat seperti iblis, menggoda, mengajak manusia, maka hampir manusia tertipu dengan seruan-seruan manusia, ya, termasuk orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang dalam agama ini. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil alaihissalam, beliau berdoa dan meminta kepada Allah sebagaimana telah disebutkan dalam kitab, dalam Al-Qur'an, wa junubni wa banina wa baniya an na'budal asnam, ya, wahai Rabb, maka jauhkanlah diriku dan anak keturunanku daripada menyembah asnam. Ya, asnam di sini tidak dimaksudkan hanya berhala, tidak, tapi dimaksud semua apa yang disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah jauh, kebanyakan manusia telah menyimpang, ya, beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata doanya Nabi Ibrahim, faman tabi'ani, barang siapa yang mengikuti diriku, maka sungguh dia golongan, ya, golongan dariku, dan barang siapa yang bermaksiat, memaksiatiku, maka sungguh engkau Ghafurur Rahim, ya, engkau Maha Pengampun dan Maha Rahim. Wa sallallahu ala wasallam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka habislah, ya, bahasan kita dari Qawaidul Arba, dari kitab Al-Qawaidul Arba. Jadi 4 kaidah dari kitab ini. Maka alhamdulillah, jadi mulai dari kaidah yang pertama, ya, alhamdulillah, kaidah pertama telah kita jelaskan, ya, artinya pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan, kita ulang, kita kesimpulan, ya, dari bahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba, bahwasanya kaidah yang pertama, bahwasanya orang kafir yang dimana mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan berarti mereka tidak faham akan Allah mencipta, memelihara dan
mengatur, menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, mereka sangat faham itu. Akan tapi ini tidak menyebabkan mereka masuk dalam Islam. Ya, pengakuan sebatas tauhid rububiyah, ya Allah mencipta, memelihara dan mengatur semuanya, ini tidak menyebabkan mereka masuk dalam Islam. Maka Rasulullah SAW memerangi mereka. Ini adalah kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang yang mengaku intisab kepada Islam, ya, mengaku Islam dan mereka ternyata terjatuh kepada kesyirikan, ya, yang disebutkan dalam kaidah yang kedua, ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talbil qurba wa syafa'ah, ya. Kata mereka, kami tidaklah berdoa kepada mereka atau menghadapkan wajah kami kepada mereka melainkan untuk meraih kedekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meraih syafaat. Ini adalah kesyirikan, ya. Orang-orang yang hakikatnya mereka telah intisab kepada Islam, tapi justru mereka meminta kepada selain Allah. Apapun alasannya, ketika minta menjadikan sesuatu selain Allah untuk jadikan tawassul, ya, maka ini jelas termasuk kesyirikan. Adapun yang ketiga, kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus, keadaan manusia mutafarriqin, berbagai macam ragam bentuk yang diibadati oleh mereka, ya. Ada yang menyembah malaikat, nabi, ya, orang saleh, batu, pohon dan seterusnya. Ini menunjukkan apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka hari ini pun banyak manusia yang menyembah kepada hal-hal tersebut, yang bahkan dikatakan tadi afsakun nas, manusia yang paling fasik, ya. Maka mereka tetap dikatakan musyrik, ya. Bahkan Rasulullah SAW perangi mereka, ya, ketika mereka menyembah pada malaikat, ya, nabi atau orang saleh dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, bahwasanya orang musyrik awalin, ya, kesyirikan mereka lebih kecil atau lebih ringan dari orang musyrik hari ini, atau dengan bahasa lainnya, orang musyrik hari ini kesyirikan mereka jauh lebih besar dari orang yang pertama, ya. Karena apa? Orang pertama mereka dalam keadaan senang saja mereka berbuat syirik, akan tapi tatkala mereka dalam keadaan sedih, terjepit, susah, mereka berbuat syirik. Adapun hari ini, ya, orang-orang hidup di akhir zaman ini, mereka berbuat syirik baik dalam keadaan senang apalagi dalam keadaan susah. Ini saja. Semoga apa yang kita bahas tentang kaidah yang agung ini, ya, mulai dari kaidah yang pertama sampai yang kaidah yang keempat, akan memberikan manfaat kepada kita dan akan dapat memberikan batasan-batasan kepada kita bagaimana kita memahami akidah yang sahih, akidah yang benar, kita memahami tauhid yang benar, ya, tauhid rububiyahnya kita fahami, tauhid uluhiyahnya, serta tauhid al-asma was sifat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan tentu ilmu itu akan dikatakan bermanfaat ketika itu kita amalkan, ya. Karena ini ilmu tauhid adalah secara zatnya adalah ilmu yang hak, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', ya. Tapi dia akan menjadi bumerang. Dia akan menjadi bumerang bagi kita, ibu sekalian. Menjadi siksaan yang Allah akan berikan kepada kita manakala kita justru hanya menjadikan ilmu itu hanya sekadar wacana, tidak kita amalkan, ya, tidak kita amalkan, ya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang nafi'. Ini dia ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Tidak ada ilmu yang sangat bermanfaat melainkan ilmu yang berbicara tentang masalah tauhid, ya, kita amalkan. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat secara zat adalah seperti ilmu yang diambil dari filsafat, tasawuf, ilmu sihir dan semisalnya. Ini jelas-jelas secara zatnya adalah ilmu-ilmu yang jelas-jelas tidak bermanfaat sama sekali. Maka kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala
yang Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita. Beliau sendiri pun berdoa. Ya, tentu kita lebih lagi untuk berdoa. Apa kata Rasulullah SAW dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian dari jiwa yang tidak pernah puas, ya, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, semoga bermanfaat. Bila benar itu semata datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bila keliru itu semata dari kealfa dan khilaf saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Tafadhal, dipegang mikrofonnya. Atau dari pendengar kalau ada pertanyaan sebagai mengawali dari pertanyaan. Tidak ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin, insyaallah. Ustadz, Ana ingin bertanya, apakah benar jika puasa Daud yang sunnah itu puasa yang tertinggi? Karena kakak Ana bilang, dia jamaah tablik, dia bilang ada puasa sunnah yang lebih tinggi dari puasa Daud. Ana lupa namanya apa. Tapi yang Ana tahu puasa 40 hari mereka juga melakukan, tapi Ana lupa waktu itu dia bilang puasa apa gitu. Tapi yang Ana tahu kalau puasa sunnah itu puasa yang tertinggi puasa Daud. Apakah benar itu Ustadz? Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Ya. Iya. Barakallahu fik. Ketika seseorang mengatakan bahwasanya ada puasa yang lebih tinggi derajatnya dari puasa Daud, nah wajib mereka mendatangkan dalil. Ya, tentu kita tanyakan dalilnya apa. Dan bahwasanya puasa Daud pun dikatakan puasa yang utama ataupun lebih tinggi derajatnya, maka kita katakan tidak ada puasa yang lebih tinggi derajatnya di antara puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan adalah puasa wajib. Maka ini justru yang fardu, yang wajib dan tidak boleh ketika seseorang meninggalkannya. Ya, kalau puasa sunnah lainnya, ya, secara hukum maka dia adalah puasa-puasa yang sifatnya sunnah atau anjuran atau mustahab. Ketika seseorang tidak melakukannya, maka tidak berdosa bagi mereka. Akan tapi puasa Ramadan, ketika seseorang tidak melakukannya, maka dosa bagi mereka, yang menunjukkan betapa agung akan puasa Ramadan. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah keutamaan puasa-puasa sunnah, ya, termasuk puasa Daud, ya, kita katakan utama dan bahkan ini dianjurkan. Ya, tentu kita ketika sudah berbicara masalah puasa adalah merupakan bagian ibadah, maka ini tentu termasuk bagian ibadah yang tauqifiyah. Ya, ibadah tauqifiyah yang ada dalil di atasnya, ya. Ada dalil yang menjelaskan tentang ibadah tersebut, tentang puasa tersebut.
Ya, puasa Daud ada dalilnya dan Rasulullah SAW memerintahkan tentang masalah itu karena aslinya dia adalah puasanya Nabi Daud. Kemudian puasa ayyamul bid, ya, puasa putih, ya, artinya puasa pertengahan bulan. Kemudian puasa Senin Kemis, ya, atau puasa Asyura, ya, artinya puasa 9, 10 atau 11, ya, atau puasa Syawal. Nah, ini jelas-jelas adalah puasa-puasa yang sunnah, atau puasa ketika 9 yaum tasu'ah, ya, puasa apa namanya kalau hari raya haji apa namanya, nah tanggal 9 kita puasa, ya, tanggal 9, ya, 9 Zulhijjah, ya kan, kemudian 10-nya hari raya Idul Adha, nggak boleh puasa gitu kecuali paginya. Nah, ini puasa-puasa yang sunnah. Selebihnya wallahu alam bissawab, kita nggak tahu, ya. Ketika orang mengatakan ada puasa lagi selain dari itu, dari puasa sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib bagi mereka mendatangkan dalil, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, maka datangkan dalil kalian jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ini Allah yang menantang. Allah menyebutkan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, ya. Baik, wallahu alam bissawab. Masih ada yang lain? Fadhal, dipegang mic-nya dan dihidupkan. Bismillah. Apakah orang-orang yang beriman semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Karena kan harapan orang yang berlebihan salawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Iya. Insyaallah pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan berkenaan dengan syafaat. Dan kita telah berlalu tentang bahasan dalam Qawaidul Arba' ini pada kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua. Bahwasanya apakah orang-orang beriman akan mendapatkan syafaat? Ya. Mendapatkan syafaat dari Rasul, bahkan mendapatkan syafaat dari orang-orang beriman itu sendiri, ya. Tetapi harus kita pahami bahwasanya syafaat itu tidak serta-merta langsung diberikan Rasul kepada orang yang diberikan syafaat, ataupun orang beriman memberikan syafaat kepada orang beriman lainnya, tidak serta-merta. Tapi bagaimana prosesnya? Biidznillah, melalui izin Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat? Maka tidak ada. Illa biiznih. Maka melainkan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Atau dalam ayat lain Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun, ya. Wahai orang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, ya, sebelum nanti datang suatu hari di mana itu tidak bermanfaat, jual beli, persaudaraan, bahkan syafaat tidak ada manfaat, ya. Dan orang yang kafir itulah hakikat orang yang zalim, ya. Maka bahwasanya syafaat akan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan syafaat tentunya ada dua, ya. Ada syafaat yang mustabbitah, ada yang syafaat manfiyah, ya. Syafaat yang mustabbitah adalah syafaat yang akan diberikan, dan itu melalui izin Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Adapun syafaat yang manfiyah, ya, adalah syafaat yang tidak diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Seperti syafaat yang dipinta daripada selain Allah tabaraka wa ta'ala, yang dimana ketika seseorang dipinta itu dia tidak bisa memberikan syafaat,
ya, tidak bisa memberikan manfaat, apalagi juga memberikan mudarat, ya. Akan tetapi kalau yang sifatnya berkenaan dengan apa yang manusia mampu, ya, misalnya seseorang lagi butuh akan bantuan temannya berupa kendaraan atau semisalnya, maka manusia mampu untuk melakukan, maka ini adalah syafaat yang sifatnya apa? Hissiyah, ya, seperti itu. Adapun kalau yang berkenaan dengan manusia tidak mampu, maka ini adalah syafaat yang mustabbitah, ya. Jadi kembali kita katakan bahwasanya apakah Rasulullah SAW bahkan orang beriman bisa memberikan syafaat? Iya, bisa memberikan syafaat biidznillah, ya. Di antaranya syafaatul uzmah itu nanti diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, ketika di mahsyar kelak, di akhirat kelak, di mana semua nabi ketika dipinta agar memberikan syafaat, maka mereka menolak, yang pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz yang tadi, kalau puasa 40 hari cuma makan sayuran sama air putih aja itu boleh Kak Ustadz? Ada dalilnya atau enggak? Puasa 40 hari makan sayur sama minum aja, enggak boleh makan apa-apa. Iya. Iya, ini dia. Kalau puasa 40 hari, apalagi kalau puasanya mutatabi'ah, artinya berurutan, iya, ini ya, nggak ada contohnya. Pertama, nggak ada contohnya, ya, jelas ini menyalahi. Kalau mungkin hanya sekedar toriko saja, caranya aja, misalnya dia puasa mulai dari Rajab ini misalnya sampai Sya'ban, nanti dia puasa Daud, ya, sampai ke menjelang puasa Ramadan dia hitung 40 hari. Mungkin begitu, ya. Ini hanya toriko saja kan begitu, ya. Tapi kalau dia puasanya mutatabi'ah terus menerus, dihitung 40 hari, nah ini Masya Allah wajib dia mendatangkan dalil. Nggak ada contoh, karena ibadah itu terkait dengan contoh. Kalau nggak ada contoh, maka jangan uji gitu macak-macak, ya kan, ya. Maka ini diantara apa yang dikatakan oleh para ulama, ya, di antara juga perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u, ya, maka ikuti saja apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, jangan kita buat-buat, ya. Kalau tidak ada, ya cukuplah kita merasa cukup dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, boleh nggak makan cuman air putih sama sayur? Nah ini namanya apa? Membatasi nikmat Allah. Ya, kita diberikan Allah nikmat yang sangat banyak. Ngapain cuman makan air putih sama sayur? Ini namanya apa namanya? Kalau kita katakan keblinger gitu ya, ataupun ya enggak ya mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah banyak. Ngapain kita cuman makan sayur tok kan begitu ya? Ada ikannya, ada dagingnya. Ya, daging bisa bikin bakso. Nah, rugi kita makan bakso kan begitu ya. Atau lain-lain apalagi orang Palembang. Ada model tewan, pempek dan sebagainya. Ya, cuman makan sayur, minum air putih. Ya, sementara Rasulullah menganjurkan minum madu, ya kan, habas sauda, air zam-zam. Ini namanya menyusahkan diri sendiri, ya. Bersusah-susah, ya. Kata Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'ashiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya, kalau ada sesuatu yang gampang, mudah dan seterusnya,
ya maka lakukan ya, apa yang telah diberikan. Ya, jangan sampai kita mempersulit diri sendiri ya. Kemudian juga nikmat Allah ya kita manfaatkan, kita puji-puji, banggakan dengan memakan dan minumnya, insyaallah. Kata Allah tabaraka, kulu washrabu wala tusyrifu, ya. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Jadi apa saja yang halal maka kita makan, ya. Kalau kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ini bahaya kita, termasuk dosa. Makanya janganlah kalian, kata Allah SWT, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah halalkan atau justru mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, ini termasuk dosa besar, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Misalnya juga ada, Rasulullah mengatakan sebaik-baik sahur atau berbuka dengan tamar. Nah, ini ada sunnahnya, ya kan, dengan kurma. Jadi kalau dia puasa dengan air putih tok gitu, mana sunnahnya? Kalau dia Islam kan begitu ya, dengan kurma, dengan yang manis-manis gitu. Ya. Masih ada ibu-ibu sekalian, tafadhal. Dan insya Allah malam ini juga ada kajian parenting ya, umum ya, sama Ustaz Faris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Ya, fadhal. Bagaimana hukum apabila kita berobat alternatif dengan Ustadz yang mana dia berobatnya itu apabila disentuh tangan kita itu dia bisa tahu penyakit kita, terus juga misalnya namanya siapa, dia bisa tahu karakter kita. Nah, hukumnya itu gimana, Tat, ya? Dukun ini ya. Kalau dia ada seseorang yang bertanya, namamu siapa, ibumu siapa, nah ini dukun ini. Kalau ada orang yang mengobati dengan bertanya nama, tanggal lahir, atau ibumu namanya siapa, nah ini diantaranya dukun. Dan ini sudah lumrah. Kenapa nggak ditanya bapaknya? Kenapa harus ibu yang ditanya, kan gitu? Dan ini ya kalau orang ngobatin ya ngobatin aja kan begitu. Tapi harus ditanya nama, tanggal lahir ataupun nama ibu kan begitu. Kemudian kalau menyentuh itu relatif kan begitu ya. Kalau menyentuh relatif kan. Kalau dia habis ruqyah misalnya, dia ada ruqyah di kepalanya, disentuh aja. Tapi kalau ikhwan yang ngobatin ikhwan, megang akhwat, ya haram, nggak boleh kan gitu ya. Jadi kalau menyentuh itu relatif. Kalau menyentuh dalam rangka ya, di antara atau disemprot dengan sedikit liur misalnya begitu ya, ini boleh. Seperti di mana para sahabat meruqyah seorang yang tokohnya penduduk kampung yang disengat oleh kalajengking, dan para sahabat meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah disemprot sedikit dengan liur dan sembuh dan bisa berjalan, ya kan? Ya. Nah, ini boleh ya, atau disentuh, yang sakit dipegang. Ya, sambil diruqyah dibacakan surah Al-Fatihah ataupun surah-surah ruqyah yang lainnya. Tapi kalau sampai mengetahui penyakitnya ini, itu dan seterusnya, ya, atau nanti dipindahkan ke binatang dan sebagainya. Nah, ini naudzubillah, ini diantara bentuk pengobatan yang dikhawatirkan ya. Ini adalah syirikan dan dibantu oleh jin ya, dibantu oleh jin, dan boleh jadi kadang-kadang sembuh jin yang bantu, sehingga orang itu akan percaya, masya Allah, mantap, badai ya si dukun ini ya. Akhirnya begitu orang akan ketergantungan dan berobat dengan orang tersebut ya. Ini nggak boleh, jelas ya. Ini boleh jadi akan mengarah kepada kesyirikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, kalau tidak ada lagi, insyaallah kita cukupkan, kita tutup kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.